Halo guys, balik lagi sama gue Enzo Matindas. Dan kali ini kita mau baca renungan lagi nih teman-teman. So sebelum kita mulai, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena kami boleh lagi berkumpul bertatap muka ya Bapa, baik dari YouTube ini Tuhan, untuk dapat membaca sedikit dari firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati pembacaan firman ini Tuhan, agar kami dapat mengerti, nggak cuma kami dapat baca doang, tapi kami juga dapat bisa melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Berfirmanlah untuk kami Tuhan Yesus, karena kami siap untuk mendengar. Dalam nama Anak-Mu kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, jadi hari ini pembacaannya terambil dari Ulangan 19 ayat yang ke-14 dengan ayat yang sudah diberikan. Apabila kamu sudah sampai di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu, janganlah menggeser batas tanah tetanggamu yang ditentukan di zaman dahulu. So, kita langsung baca renungannya. Judul renungannya itu bukan untuk dimiliki. Tanah dianggap cukup prospektif ketika dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Hal ini didorong oleh nilai jual tanah itu sendiri yang tidak mudah turun, bahkan cenderung naik. Apalagi dengan makin maraknya pembangunan infrastruktur yang justru mendongkrak harga tanah ini jadi naik nih teman-teman. Faktor inilah yang membuat banyak orang berlomba-lomba berinvestasi tanah. Sebagian besar wilayah tanah Kanaan telah diduduki oleh bangsa Israel. Di bawah kepemimpinan Yosua, Allah memandatkan agar tanah yang dijanjikannya kepada Abraham dan keturunannya itu dibagi-bagi secara adil. Pembagian tanah Kanaan dilakukan secara mengundi. Praktek mengundi dipercaya sebagai cara untuk mengetahui kehendak Allah. Dengan mengundi, maka seluruh kaum keluarga dari suku-suku Israel dapat mengetahui batas tanah milik mereka. Pembagian batas tanah pusaka ini dilakukan agar mereka tahu bahwa bagi Allah keadilan itu sangatlah penting, termasuk dalam hal kepemilikan tanah. Perintahnya di ayat 14 ini bahkan disampaikan Allah lewat Musa jauh sebelum mereka memasuki tanah perjanjian tersebut. Ketetapan Allah ini dipertegas dengan ucapan kutuk atas orang yang menggeser batas tanah sesamanya manusia. Itu yang di Ulangan 27 ayat 17, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Persoalan terkait kepemilikan tanah antar sesama masih terus bergulir hingga zaman ini. Nilai jual tanah yang masih masih tinggi membuat orang melakukan segala upayanya untuk nggak hanya menggeser batas, tetapi lebih dari itu, untuk mengambil hak milik orang lain. Apapun alasannya, mengambil yang milik orang lain tidak diizinkan. Rekan pemuda, daripada berusaha mengambil milik orang lain, lebih baik kita belajar dua hal berikut. Yang pertama nih, belajar untuk bersyukur atas apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, belajar menghargai bagian orang lain. Dengan begitu kita akan menemukan arti kebahagiaan hidup yang sesungguhnya. Demikian renungan firman Tuhan kita hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, karena kami sudah boleh baca dari sedikit firman-Mu ya Bapa. Kami boleh renungkan, kiranya firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan itu bisa kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami sekarang mau melanjutkan kehidupan kami. Ada banyak mungkin hal-hal di luar sana yang kami belum paham ya Bapa. Demikian juga dalam pembagian atas kehidupan kami. Mungkin kami sering lalai, kami sering banget Tuhan untuk mengambil apa yang bukan milik kita secara kita gak sadar. Kiranya Tuhan, kalau kami melakukan hal tersebut, Tuhan ampuni. Kiranya kami dapat melakukan hal yang lebih baik lagi Tuhan. Kami jauh lebih sadar lagi untuk tidak mengganggu hak orang lain Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, ampuni segala dosa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa teman-teman. Dah.